Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sidoarjo Tapa, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat dengan NIM 226010138. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring pada kelas 4 fase B dengan materi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan guna memenuhi komponen penilaian uji kinerja. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Masih semangat? Semangat pagi. Alhamdulillah semangat semua ya. Terima kasih anak-anak ya karena sudah membantu menyiapkan perlengkapan pembelajaran kita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Amin. Akan dipimpin nak doanya. Siap. Doa dimulai. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
terlebih dahulu. Adi Saputra, Saya hadir. Akiola Ladista. Saya hadir. Nah anak-anak, apakah hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Masih semangat? Coba sekarang ibu mau tanya, materi kita minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Pinter. Coba keragaman sebagai sunatullah, contohnya apa saja? Pintar semua, berarti di rumah rajin belajar ya? Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses. Ya, sekarang kalau kalian sudah siap, silakan kalian persiapkan semuanya yang untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Siapkan ayah, paketnya, alat tulisnya. Bagaimana, sudah siap semuanya? Materi kita hari ini adalah tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dengan benar. Yang kedua, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Nah anak-anak, nanti ibu akan memberikan penugasan dan penilaian. Ada penugasan kelompok, ada juga penugasan individu. Paham anak-anak? Sekarang ibu mau bertanya, coba apa yang dimaksud dengan saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama disebut dengan toleransi. Nah, supaya anak-anak lebih memahami lagi materi tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Mengapa harus bercerai-berai? Sementara tubuh di dekat tiada. Mengapa harus berpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan ingin mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, pilihan agama telah ditegaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka, tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengejar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada kesatuan dan kerukunan. Laku dinuku waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah anak-anak, dalam video tadi itu menjelaskan tentang apa anak-anak? Kita saling menghormati dan menghargai
disebut dengan apa, anak-anak? Sikap toleransi merupakan bentuk dari menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak baca buku pakainya terlebih dahulu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dibaca buku pakainya? Sudah. Nah, sekarang ibu mau bertanya, perlu nggak anak kita menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Mengapa kita harus menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Supaya Pintar sekali, supaya terjadi kehidupan yang nyaman, aman dan tenang. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Perilaku toleransi dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, aman dan tenang. Kemudian untuk apa kita saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Benar sekali, untuk menjalin tadi persaudaraan bangsa Indonesia agar lebih erat, karena Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Paham anak-anak? Masih semangat semuanya? Semangat pagi. Anak-anak, setelah kalian menonton video, membaca buku pakai, dan mendengarkan penjelasan dari ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Bu, bagaimana cara kita menghormati atau menghargai orang yang berbeda agama? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Coba anak-anak, siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan dari teman kalian? Ya, silakan. Cara kita menghormati atau menghargai orang yang berbeda agama adalah dengan tidak menghina atau menjelek-jelekan agama lain, Bu. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus ya. Jadi, mengapa kita harus menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama? Jadi, kita tidak boleh menghina atau menjelekkan agama lain, benar ya? Jadi, kita dianjurkan untuk saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama atau toleransi. Tapi ingat anak-anak, toleransi dalam agama kita itu ada batasan-batasan. Ya, jangan sampai toleransi mengorbankan akidah atau keyakinan dalam agama. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama ya. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun.
kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami sampai di sini? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Setiap kelompok tugasnya membuat kuis untuk diberikan kepada kelompok yang lain. Paham anak-anak? Sebelum kita memulai tugas kelompok kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Siap mulai. Nah, sekarang silakan kalian duduknya per kelompok ya, dan dipersiapkan materinya. Silakan anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya, materinya. Untuk kelompok Al-Malik membuat pertanyaan, untuk kelompok Al-Qudus membuat pertanyaan untuk kelompok Aslam ya, dan Aslam membuat pertanyaan untuk kelompok Al-Malik. Paham anak-anak? Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan ditempel di galeri masing-masing ya. Silakan anak. Bagaimana sudah? Sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang silakan setiap kelompok maju ya, mewakili kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok Al-Qudus akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang toleransi dan batas-batasannya. Toleransi sangatlah dianjurkan dalam agama. Namun toleransi janganlah sampai mengorbankan akidah atau keyakinan dalam agama. Iya, terima kasih ya kelompok Al-Qudus. Itu tadi penyampaian dari kelompok Al-Qudus. Silakan dari kelompok yang lain kalau mau memberikan pertanyaan, saran atau kritikan. Silakan, Nak. Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Al-Malik akan bertanya, mengapa toleransi tidak boleh mengorbankan akidah atau keyakinan dalam agama? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan dijawab kelompok Al-Qudus. Karena akidah atau keyakinan adalah
sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi. Iya, benar sekali. Bagaimana, Nak? Apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi seperti yang dijelaskan dalam surat apa tadi, anak-anak? Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ayat 9. Silakan. Kemudian kuis dari kelompok kami untuk kelompok As-Salam adalah dalam Quran surat apa yang menjelaskan tentang batasan-batasan toleransi. Ya, silakan kelompok As-Salam menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Qudus. Surat An-Nas. Bagaimana kelompok Al-Qudus? Salah, ternyata jawabannya ya. Karena kelompok As-Salam jawabannya kurang tepat atau salah ya. Jadi kuisnya kita lempar ke kelompok Al-Malik. Silakan kelompok Al-Malik. Ayat 1 sampai 6. Ya, bagaimana kelompok Al-Qudus? Benar. Benar. Iya, kita beri tepuk tangan. Ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, toleransi dan batasan-batasannya dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya. Silakan Bapak Al-Qudus. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu. Jadi, anak-anak kerjakan tugas individu di LKPD yang dibagikan ini ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sekarang silakan tugasnya dikumpulkan. Karena tugasnya sudah selesai, sekarang Ibu akan memberikan penilaian. Ya, nah, sudah Ibu nilai Nak, ya. Nah, itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Kita harus saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama supaya terjalannya kerukunan antar umat beragama. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi kesimpulannya yaitu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Selanjutnya, dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman
terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang terakhir, sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya pemecahan akibat banyaknya perbedaan. Untuk nilai tugas kelompok semuanya bagus, tapi yang tertinggi adalah kelompok Al-Qudus. Kita tunjukkan 95. Kemudian yang kedua kelompok Al-Malik. Kita tunjukkan 87. Kemudian yang ketiga kelompok Asam 75. Nah anak-anak, sekarang silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju mengambil hadiah. Silakan Nak. Nah, kemudian untuk anak-anak yang nilainya tinggi, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, terus ingatkan belajarnya ya. Ya. Dan untuk anak-anak yang nilainya belum tinggi, jangan menyerah, harus tetap semangat. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Bagi dengan kelompoknya ya. Nah, bagaimana untuk materi kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Bisa. Jadi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama ini disebut apa Nak? Seru nggak Nak? Masih semangat? Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak mencari contoh saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Dikumpulkan minggu depan. Paham anak-anak? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang menyambut usia balik. Nah anak-anak, marilah pertemuan kita pada hari ini supaya bermanfaat, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah.